Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan melanjutkan uraian yang Pak Kurai. Silakan Pak, kami lanjutkan Ya, kembali. jadi ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang yang menyadari kesalahannya, ya, dan melakukan amal baik, melakukan amal buruk juga. Ini banyak ini sekarang, ya kan? Oke. Ada kelompok ketiga. Wa akharun, ada lagi orang-orang lain murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi Allah menyiksa mereka, bisa juga Allah mengampuni mereka. Nah, ini orang yang punya dosa, tidak bertobat, punya amal baik, bisa jadi timbangan dosanya lebih besar dari amal baiknya, tetapi dia tidak mempersekutukan Tuhan. Persoalan orang ini kembali kepada Allah, tetapi dia itu ditangguhkan. Allah, kenapa begitu? Kita lihat. Allah mengampuni semua dosa kecuali kemusyrikan. Kecuali kemusyrikan. Jadi Allah bisa saja mengampuni siapapun. Bisa jadi ada orang yang kita nilai berdosa, tetapi Allah mengetahui apa di balik itu sehingga diampuni. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni siapapun yang mempersekutukannya, tetapi mengampuni dosa selain dari itu bagi yang dikehendakinya. Nah, orang-orang yang semacam ini kita katakan ini tergantung pada Allah. Tuhan yang menentukan ininya. Oke. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, lagi Allah Maha bijaksana. Itu sebabnya kalau kita kembangkan ini, ada orang-orang yang mencari kebenaran, tapi dia tidak menemukan kebenaran itu. Bagaimana ini? Kita kembalikan pada Allah. Allah tahu, ini orang mau cari kebenaran, tapi dia tidak temukan. Apa jadinya orang-orang yang tidak mendengar tentang Islam, tapi dia tulus ingin ini? Itu kembali kepada Tuhan. Jadi tidak usah tetapkan orang itu masuk neraka, diampuni atau tidak. Itu pengampunan hak prerogatif Allah. Ya kan? Itu maksud ayat ini. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu kita. Masih ada waktu, Pak. Kita ini berbicara orang munafik, ini berbicara ini. Dia lanjutkan kisah orang munafik yang lain. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qabl. Ada lagi orang-orang munafik yang membangun masjid. Nah, munafik membangun masjid tetapi bertujuan memberikan kemudaratan bagi umat Islam, kekufuran, memecah belah kaum mukminin, dan menjadi tempat penantian bagi seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Saya akan cerita ini. Waktu Nabi tiba di Madinah, itu dibangun suatu masjid namanya Masjid Quba. Setelah sekian hari Nabi pindah ke Madinah, dibangun Masjid Nabawi di Madinah. Orang-orang banyak meluk Islam, ada orang-orang munafik, dia juga bangun masjid. Tetapi masjid itu dibangunnya untuk memecah belah. Ada tokoh namanya Abu Amir. Ini tokoh tadinya merasa dia yang seharusnya memimpin kota Madinah. Tapi begitu Nabi datang, orang-orang berimpun pada Nabi. Dia lari ke Bizantium, ke Romawi, memeluk agama Kristen. Dia suruh antek-anteknya bangun masjid, kita pura-pura untuk itu. Padahal tujuannya untuk memecah belah, untuk menjadi tempat pengintaian, sekaligus tempat penantian datangnya ini tadi. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah bahwa maksud kami itu baik. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah pembohong-pembohong.
Waktu mereka sudah bangun masjidnya, mereka datang pada Nabi. Nabi, mari ikut sholat di tempat saya. Waktu itu Nabi mau pergi ke pertempuran Tabuk. Dia bilang, nanti saya kembali. Nah, kembali Nabi turun ayat ini. Maka dikatakan, la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu berdiri di sana untuk sholat. Bahkan ada yang berkata, jangan berada di tempat itu. Begitu ayat ini turun, Nabi memerintahkan, pergi hancurkan itu masjid. Dihancurkan masjidnya, baru lokasinya Nabi perintahkan, jadikan lokasi itu tempat membuat sampah dan bangkai-bangkai binatang. Nah, kita berhenti dulu sejenak di sini, kita lihat. Masjid itu tujuannya mempersatukan orang. Tujuannya untuk ibadah. Bangunan apapun, walau masjid, kalau bertujuan memecah belah, kalau bertujuan untuk memberikan kemudaratan, harus ditiadakan. Tidak boleh ada. Ini ayat kita. Jadi masjid saja begitu, apalagi majlis taklim. Ya, karena Anda punya kegiatan antara lain majlis taklim ya. Kalau ada ustadz yang memecah belah, jangan mau terima. Kita justru ingin memperdekat apa yang berbeda. Kita ingin kita bersatu, kita ingin menanti kehadiran orang-orang yang terhormat. Tapi kalau ini dijadikan tempat penantian orang-orang yang jahat, itu tidak dibenarkan. Sebelum Bapak melanjutkan Pak, apa masih ada ayat? Apa boleh saya kasih kesempatan? Silakan bertanya dulu kalau gitu. Silakan, sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik. Silakan Mbak. Ngulang ke yang pernyataan di awal ya Bapak, disebutkan bahwa tadi seorang yang munafik yang menyadari akan kesalahannya hendaknya segera bertaubat kepada Allah sebelum ajal tiba ya Pak ya. Bagaimana halnya bila seseorang banyak melakukan yang menurut orang-orang itu kesalahan ya Pak ya, tapi hingga ajalnya tiba ternyata orang-orang terdekatnya melihat bahwa belum ada perubahan dalam dirinya sehingga pada saat wafat hal ini menjadi suatu kekhawatiran. Bagaimana kelak ahli kubur tersebut gitu Pak? Sedangkan almarhum belum sempat bertobat ya Pak ya? Bagus. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah bisa mengampuni dosa apa saja, kecuali syirik. Jadi kalau ada orang yang kasusnya seperti yang Anda ceritakan, doakan dia, mudah-mudahan Allah mau mengampuni dia. Tapi kalau dia musyrik, jangan doakan dia. Ya kan? Sudah sia-sia Anda mendoakan kalau dia musyrik, karena Allah sudah berkata, kalau ini saya tidak ampuni. Kemarin Bapak jelaskan bahwa orang munafik itu tempatnya neraka jahanam, Pak. Ya. Orang musyrik pun neraka jahanam. Neraka, semua neraka. Nah itu, tapi masih ada kesempatan nggak sih bagi orang munafik itu bahwa tidak selamanya mereka di neraka jahanam? Oh, itu kesempatan itu selalu terbuka. Rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku mengalahkan. Rahmat itu melekat pada diri Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan maha pemarah. Tidak ada kan? Iya. Oke, jadi bisa jadi bukan cuma munafik, bisa jadi orang kafir pun. Karena Tuhan tidak butuh untuk menyiksa seseorang. Baik. Oke. Kita lanjut kembali Oke. Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap